Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 10 program keagamaan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada bab yang ketujuh, akan membahas masalah kewajiban kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan sosial masyarakat kita memerankan peranan yang begitu banyak. Kadang kita adalah seorang anak terhadap orang yang terhadap anak karena kita punya orang tua. Nanti kalau berkeluarga, kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai istri, sebagai seorang ibu. Ketika bekerja, kita bisa jadi seorang guru, bisa jadi seorang kepala sekolah, bekerja di kantor. Peran itu semuanya ada. Dan sebagai masyarakat, kita juga harus menunjukkan peran kita untuk saling membantu, bergotong royong di tengah masyarakat. Ketika kita berkeluarga, kita punya kewajiban terhadap keluarga. Nah, Islam melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita agar kita menjalankan fungsi kita, baik sebagai diri sendiri, fungsi terhadap orang keluarga, dan fungsi terhadap masyarakat. Ayat-ayat berikut ini insya Allah akan menjelaskan apa saja fungsi dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, kewajiban kita terhadap posisi kita, baik terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 44 sampai 45. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ata'murun nasa bil birri wa tanshawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Ini merupakan kecaman kepada orang yang hanya menyuruh orang lain tapi diri dia sendiri tidak melakukan kewajiban. Karena pertama, kewajiban terhadap diri kita sendiri adalah melakukan kebaikan-kebaikan, mengamalkan hal yang baik. Allah berfirman, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tanshawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat? Maka tidaklah kamu berpikir. Allah mengecam orang yang hanya menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la ta'malun. Sangat besar benci Allah, murka Allah kepada orang yang hanya menyuruh orang lain berbuat baik tapi diri dia sendiri tidak mau melakukannya. Karena kita punya kewajiban untuk melakukan hal yang baik, baru menyuruh orang melakukan hal yang baik. Jangan menyuruh orang sementara kita tidak melakukannya. Suruh orang tapi harus mendahului dari diri kita sendiri. Ibda binafsi, awali dari diri kita sendiri. Laksana orang kampung, ada yang seperti memandikan beruk atau monyet. Monyetnya dilemparkan ke dalam air, dalam sungai. Orang yang memandikannya tidak ikut mandi. Tapi jadilah seperti orang memandikan kerbau, memandikan kuda. Ketika kuda kerbau masuk ke dalam sungai, orangnya juga ikut mandi bersama hewannya tersebut. Suruh orang melakukan perbuatan baik, kita juga melakukan perbuatan baik. Ini yang pertama, kewajiban kita untuk melakukan semua kebaikan, baru kemudian kita menyuruh orang untuk melakukan perbuatan yang baik. Wasta'inu bis-sabri was-salah innaha kabiratun illa 'alal khashin. Terusnya ayat ini juga tekankan bahwa kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, satu, laksanakan sholat sebagai bentuk pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadapi sebuah persoalan hidup dengan sabar. Menjadi orang sabar, ini adalah kewajiban terhadap diri kita sendiri. Salat dan sabar. Lalu anak-anakku sekalian, pada surah An-Nisa ayat 9, Allah memberikan tuntunan kewajiban kita terhadap keluarga. Jangan mentang-mentang kita lebih pintar dari adik, dari kakak, dari keluarga yang lain, terus kita semena-mena. Jangan mentang-mentang kita lebih hebat, lebih kaya, lebih berkuasa, lebih gagah dibandingkan keluarga kita sendiri. Ketika pembagian harta warisan, mau mengambil sendiri. Menzolimi, mengambil hak orang lain. Mengambil hak saudara kita sendiri. Itu tidak dibolehkan. Karena masing-masing dari anggota keluarga kita itu punya haknya. Dan harus kita laksanakan.
Dalam surah An-Nisa misalnya dalam pembahagian harta warisan, Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidain. Bagi laki-laki ada jatahnya dari pembagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Wal aqrabuna, begitu juga orang-orang yang keluarga dekat. Walin nisya, bagi perempuan ada jatahnya. Nasibum mimma tarakal walidain, ada juga jatahnya bagi wanita. Wal aqrabuna lin nisya nasibum mimma tarakal walidain wal aqrabuna al maqrudah, dan masing-masing punya. Jadi laki-laki ada bagiannya, perempuan ada bagiannya, keluarga yang lain juga ada bagiannya. Itu harus dilaksanakan, karena itu adalah kewajiban kita terhadap keluarga kita. Jangan sampai ada harta dibagi tidak sesuai dengan tuntunan Allah. Salah, nah. Tidak boleh, karena ada tuntunannya. Itu masalah harta warisan, ilmu mawaris, bagaimana kita membagikan harta yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 59 ini adalah kewajiban kita untuk membagi harta warisan secara adil di antara keluarga kita. Anak-anak sekalian, kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 177, ini ayat yang sangat banyak menggabungkan ada kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap keluarga, dan kewajiban terhadap masyarakat. Mari kita lihat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Bukanlah satu kebaikan kamu sekedar menghadapkan wajahmu qiblal masyriqi, arah ke barat dan ke timur. Walakinnal birrah, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wal malaikah, kepada malaikat, wal kitab, kepada kitab-kitab Allah, wan nabi, dan kepada para nabi. Sampai di sini ini kewajiban kita secara pribadi, beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada nabi, kepada para malaikat. Ini kewajiban kita sebagai seorang pribadi. Terus dilanjutkan lagi, kewajiban kepada siapa? Kepada keluarga dan masyarakat. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Kalau ada rezeki harta, berikan hak dari keluarga kita. Hak anak, hak istri, hak adik, hak orang tua kita, ada hak dari rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Berikan, jangan ditahan. Bantu mereka atau berikan hak mereka. Wal masyakin, dari harta kita ada hak orang miskin, berikan, jangan pelit. Wabnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan yang memberikan bantuan. Wasailin, dan orang-orang yang minta-minta. Kasih saya rezeki Pak, rezeki beri saya Pak, mu di lampu merah yang datang-datang ke rumah. Wafir riqab, dan orang-orang yang orang-orang yang memerlukan bantuan, yaitu orang-orang hamba sahaya yang hatinya masih dibujuk untuk tetap istiqomah dalam Islam. Nah, ini kewajiban terhadap masyarakat, memberikan bantuan kepada kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, orang dalam perjalanan, kepada orang yang minta-minta, dan kepada hamba sahaya yang memerlukan bantuan. Itu adalah kewajiban kita terhadap masyarakat. Dan kembali Allah menekankan kewajiban terhadap diri sendiri. Wa aqamas shalah, membayar zakat, wa atas zakah, melaksanakan salat, membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim, menepati janji, iza ahadu, apabila berjanji. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si, kemudian sabar ketika dalam kesulitan, dalam peperangan, dalam keadaan terdesak. Ini adalah kewajiban dalam masyarakat. Ulaika allazina shadaku, itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang yang bertakwa. Ayat ini apabila diperinci ada 14 perintah Allah yang masing-masing itu ada kewajiban terhadap orang tua, dan ada kewajiban terhadap keluarga, diri sendiri, dan masyarakat. Beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada Nabi, itu adalah kewajiban terhadap diri sendiri. Memberikan harta kepada orang terdekat, anak yatim, orang miskin, ini kewajiban untuk keluarga, dan kewajiban terhadap masyarakat. Memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan, serta orang yang berminta-minta, lalu melaksanakan sholat, bayar zakat. Salat adalah untuk diri kita sendiri, zakat lagi-lagi itu adalah ibadah sosial yang menuntun kita untuk melaksanakan kewajiban kita di tengah masyarakat. Anak-anak sekalian, begitu indahnya Al-Quran menggabungkan
kewajiban diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kemudian dalam surat Toha secara khusus Allah memerintahkan agar kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga untuk menyuruh anak kita melaksanakan sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Hei suami, hei ayah, hei laki-laki, kamu punya anak, punya istri, wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh anakmu sholat, suruh istrimu sholat. Kalau kamu tidak suruh anakmu tidak sholat, istrimu tidak sholat, kamu berdosa. Karena itu merupakan kewajiban kamu terhadap keluargamu. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 70 Allah juga menekankan bahwa kita punya kewajiban untuk mengajak orang lain kepada Islam, mengajak orang lain kepada kebaikan, mematuhi Al-Quran. Tapi tugas kita hanyalah mengingatkan kepada mereka. Kalau mereka menolak, kita jangan berkecil hati, karena sesungguhnya tugas kita hanyalah mengajak mereka. Kalau mereka tetap ingkar, tetap kafir, maka jangan khawatir, karena Allah sudah menjanjikan kepada mereka, mereka akan masuk neraka dan tidak ada pertolongan untuk mereka. Kewajiban kita hanyalah untuk memberikan pelajaran yang baik, mengajak kepada kebaikan. Kalau mereka mau, oke. Kalau tidak, biarkan saja, karena masing-masing kita akan bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan. Kemudian anak sekalian, dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah kembali menjelaskan beberapa kewajiban. Ada yang terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan syirik terhadap Allah dengan apapun. Ini kewajiban terhadap diri kita sendiri. Wabil walidaini ihsyana. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Kewajiban terhadap keluarga kita. Wabizil kurbah. Berbuat baik juga kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Kepada tetangga, kepada karim kerabat, kepada ayah, kepada kakak, adik, ponaan. Berbuat baik. Wal yatama. Orang-orang miskin. Masyarakat. Wal masakin. Wal yatama. Anak-anak yatim. Wal masakin. Orang-orang miskin, nih masyarakat. Wajarizil kurba, tetangga yang dekat, kewajiban terhadap tetangga. Wal jaril junub, dan tetangga yang jauh, yang dekat, yang jauh, itu harus diperhatikan tetangga kita. Wasahibi bil janbi, dan teman-teman atau orang yang kawan-kawan yang selevel umurnya tempat bekerja dengan kita. Wa binis sabil, dan berbuat baik juga kepada orang yang dalam perjalanan yang memerlukan bantuan. Wa ma malakat aymanukum, dan juga terhadap hamba sahaya atau budak yang sekarang tidak ada lagi. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang membangga-banggakan diri mereka. Ini ayat ini menyembah Allah, kewajiban terhadap diri sendiri. Membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, itu adalah kewajiban terhadap keluarga. Keluarga kita, membantu orang tua dan keluarga, anak, istri, orang dekat kita, itu adalah kewajiban terhadap keluarga. Kemudian membantu anak yatim, orang miskin, tetangga, dekat, jauh, dan teman akrab kita, itu semua adalah kewajiban di tengah masyarakat. Indah Al-Quran, indah sekali menggabungkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hasanatu fid dunya wa hasanatu fil akhirah. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu anak-anak sekalian di antara kewajiban kita. Berikutnya di dalam surah Al-Hud ayat 117-119 Allah kembali menekankan kepada kita, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya orang-orang yang berbuat baik. Berbuat kebaikan, mencegah perbuatan yang mungkar, itu adalah kewajiban. Selagi masih ada orang yang berbuat baik, maka Allah akan menahan azabnya untuk menghancurkan satu kaum. Berterima kasihlah kepada orang yang bangun di tengah malam yang berbuat baik. Berterima kasihlah kepada orang yang rajin bersedekah, karena perbuatan baik mereka inilah yang menahan murka Allah sehingga Allah belum memberikan azabnya kepada suatu kaum.
Karena dosa bisa memancing azab Allah, tapi perbuatan baik bisa menahan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh untuk berbuat baik selalu dan mencegah perbuatan munkar ini. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau kami mau, Tuhanmu mau, Allah bisa menjadikan manusia sebagai umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka tidak akan pernah berbeda pendapat. Illa man rahim rabbuk, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Tuhanmu. Walizalika khalaqakum, dan demikianlah Allah menciptakan kamu. Utammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, dan sudah tetap ketentuan Allah bahwa neraka itu nanti tempatnya adalah jin dan manusia yang sangat banyak. Ayat ini menggambarkan kepada kita punya kewajiban untuk melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, karena inilah kewajiban kita terhadap masyarakat. Anak-anak sekalian, inilah di antara ayat yang menuntun kita untuk melaksanakan kewajiban kita terhadap diri kita sendiri, beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah, melaksanakan sholat. Dan ada juga kewajiban terhadap keluarga kita, membantu orang tua, memberikan nafkah kepada keluarga kita, kepada tetamu, kepada saudara-saudara kita, memberikan hak dari saudara-saudara kita, pembagian harta warisan, menyuruh anak kita sholat, orang sholat, itu juga kewajiban terhadap keluarga kita. Dan ada kewajiban untuk masyarakat, kepada tetangga, anak yatim, orang dalam perjalanan, membantu orang-orang miskin, itu semua adalah kewajiban. Dan kita juga mencegah orang lain dari perbuatan yang buruk, itu juga adalah kewajiban kita. Kalau seandainya kita bisa melaksanakan kewajiban terhadap diri sendiri, pada keluarga dan kepada masyarakat, itulah muslim yang sempurna, itulah orang yang beriman yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ada renungan ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.